Alright guys, welcome back again with me di channel Nils. Oke, seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin ke kalian semua, thank you banget buat temen-temen yang udah support channel ini. Kemudian buat viewer baru juga thank you banget ya, karena udah klik dan udah nonton konten ini. Seperti biasanya jangan lupa untuk terus dibantu supportnya, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan ketika gua udah upload konten yang terbaru. Dan untuk yang mau support channel ini lebih lanjut, kalian bisa join ke membership. Untuk link joinnya udah gua taruh di bagian kolom komentar dan juga di bagian deskripsi konten ini. Oke, untuk konten kali ini seperti yang gua bilang di konten yang sebelumnya, gua bakalan lanjutin part yang kesekian untuk konten adu mekanik di arena battle. Seperti yang kalian ketahui, arenanya udah dapat update season ya. Untuk arena yang sekarang, elemen utamanya adalah flame, kemudian elemen booster satunya adalah nature. Lalu untuk yang di banned adalah elemen air ya. Maka dari itu, di sini line up yang gua pakai udah sering kalian lihat, karena arena flame itu sering banget muncul ya. Yang pertama, buat damage terbesar gua ada High Grotto. Kemudian buat damage terbesar kedua ada Mommy Passion. Karena sama-sama pakai perks damage, kemudian sama-sama pakai Reaper perks ya. Makanya gua bisa bilang dia merupakan damage utama. Kemudian untuk supportnya gua make Onrus Evader. Sebenarnya gua bisa make Spiked Pegasus atau make Redemption Malice ya. Tapi jauh lebih worth it untuk pakai Evader daripada pakai Pegasus atau Malice, karena percuma, meskipun bisa ngidupin salah satu naga gua, tetap aja bisa mokat sama musuh ya. Oke, let's go, kita langsung aja battle tanpa menggunakan booster dari tower ya. Kita coba lihat apakah bisa full win streak 6 kali battle atau enggak. Kita coba lihat ya. Untuk mekaniknya sendiri sebenarnya ini udah sering banget gua bahas. Mekanik utamanya adalah di bagian Onrus Evader, yaitu di bagian skill satunya ya. Langkah yang pertama, tentu saja gua harus mengaktifkan skill satunya, berupa kemungkinan dia bisa dodge, lalu kemungkinan dia juga bisa reduce damage dengan cooldown sebanyak 4 giliran ya. Cooldownnya cukup lama, tapi efeknya juga termasuk bagus banget, karena dia bisa benar-benar ngedodge. Meskipun chance-nya tetap aja random ya, kemungkinan dia ngedodge itu tetap aja random, tapi ya tetap aja dia OP banget di arena itu ya. Setelah gua aktifin skill 1 dari Onrus Evader, gua pakai Grotto atau Mommy Passion sampai skill 1 dari Onrus Evader itu cooldownnya selesai. Kalau cooldownnya udah selesai, tentu saja gua pakai lagi skill satunya ya. Tugasnya dia cuman ngaktifin tornado shieldnya doang. Tugas dari Onrus Evader gua itu cuman mengaktifkan tornadonya doang. Habis itu gua lanjut battlenya pakai naga lain. Kurang lebih untuk mekaniknya tuh cuman kayak gitu doang. Meskipun bakalan ribet ya, karena naga-naga heroik gua nggak ada yang VIP. Gua punya High Voodoo Vampir sama High Void Eternal, tapi ya levelnya masih menyedihkan ya.
karena naganya nggak gua project sama sekali. Oke, lanjut untuk battle yang kedua. Sedangkan untuk VIP lain, untuk naga VIP lainnya itu ada banyak banget yang bisa kepake di arena yang sekarang. Yang pertama tentu saja yang gua pakai Onrus Evader. Kemudian ada Gyarados Strategis, ada Spiked Pegasus, kemudian ada Dual Perception, ada juga Redemption Malice, dan beberapa vampir ya, Karma juga ada. Ada Grace Karma, kemudian siapa sih ini? Wrathful Vampir, High Voodoo Vampir, High Void Eternal, sama Cyberfolk. Itu juga bisa kepake di arena yang sekarang ya. Sedangkan untuk lawan yang paling susah gua temui itu cuman satu sih sebenarnya, yang paling bikin PR banget ya. Cuman satu coy, Gel Strategis doang. Itu skillnya benar-benar broken banget anjir. Dia kalau gua lawan pakai Mommy Passion, naga gua kena critical, kena elemen magicnya, damage-nya nyebar ke semua naga-naga gua. Sedangkan kalau gua pakai Grotto, meskipun nggak kena critical, skill satunya dia itu selain bisa nge-heal, damage yang diberikan juga sakit banget anjir. Yang paling nyusahin di arena Flame sekarang itu cuman Gel Strategis doang ya. Kalau gua ketemu Redemption mah masih nggak jadi masalah. Redemption gampang nge-counternya ya. Meskipun di sini gua nggak punya naga yang buat counter, tapi masih bisa dilawan lah selagi naga yang dihidupkan itu nggak terlalu OP banget. Nah, ini juga ngeselin anjir si Cosmic Detonation ini. Meskipun dia statusnya bukan VIP, tapi dia punya skill yang bisa dibilang cukup sakit ya skillnya ya. Tapi nggak jadi masalah karena bisa gua counter pakai Grotto. Nggak jadi masalah kalau sekedar lawan Cosmic Detonation doang mah, gampang itu ngelawannya anjir. Gua ada Grotto ya. Yang susah itu cuman Gel Strategis doang. Kalau ada naga legendary VIP yang cukup nyusahin gua, satunya itu Spiked Pegasus. Kenapa Spiked Pegasus? Karena dia bisa ngasih skill aktifnya ke Mommy Passion gua. Dia bisa critical ke elemen beauty ya. Meskipun gua juga bisa critical ke dia, tapi dia juga bisa balikin critical ke gua. Itu cukup nyusahin. Kalau ngelawan Void Eternal itu nggak terlalu susah ya. Cuman dia tebel banget anjir. Dia bener-bener tebel banget. Selagi dia nggak dikasih perks damage, gua nggak terlalu susah ngelawannya. Nah, ini baru ribet anjir. Ini baru ribet ngelawannya. Yang pertama ada Voodoo Vampir, kemudian ada Grace Karma, dan ada Onrus Evader juga. Ketiga-tiganya level max. Oke, let's go. Apakah di sini gua bisa memenangkan match kali ini? Harusnya bisa sih. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Oke. Nah, di sini gua bisa critical pakai elemen chaosnya Mommy Passion, tapi gua juga bisa kena critical sama skill satunya Voodoo Vampir. Damage critical dari Mommy Passion gua itu nggak bisa langsung matiin dia. Makanya gua pakai si Grotto buat nyicil dulu, baru gua critical. Nah, modar lu. Untung aja dua naga utama gua itu gua pakein perks Phoenix ya. Kok Phoenix sih? Gua pakein perks Reaper. Jadi ya nggak terlalu khawatir kalau ketemu sama perks Phoenix dari musuh. Selagi presentase Reaper gua jauh lebih besar ya. Kalau ketemunya Onrus Evader tapi dipakai musuh, itu nggak jadi masalah karena gua bisa counter pakai elemen dreamnya dari Grotto. Itu nggak jadi masalah ya. Udah sering gua bilang,
Mau se-overpower apapun naga musuh, kalau dipakai sama musuh, dipakai sama komputer, kita bisa akalin skill-skillnya coy. Kita bisa akalin supaya nggak ke-trigger skill aktifnya mereka. Itu bisa kita akalin ya. Jadi nggak terlalu jadi masalah. Kalau lawan komputer, musuh yang paling ribet buat dilawan itu sebenarnya yang darahnya tebel banget. Yang dia dapat efek double booster. Yang darahnya itu benar-benar tebel brutal ya. Ya anjing, nyerang aja terus lah. Kena satu kali combo sama si Cecep langsung sekarat anjir. Oke, buat Grotto-nya gua simpen dulu. Karena si Grotto bisa kritikal buat Grace Karma ya. Makanya dia gua simpen dulu belakangan buat ngasih last hit ke Grace Karma. Ya semoga aja dia nggak ngedodge anjir. Itu kalau Grace Karmanya ngedodge, asli males banget cok. Oke, darahnya 361.000. Sedangkan skill 1 Onrus Evader gua masih satu kali ya cooldownnya ya. Harusnya masih bisa menang sih. Oke, nice. Gua bisa aktifin skill 1 dari Onrus Evader. Kalau udah aktif tinggal gua goreng-goreng, auto battle juga udah pasti menang ya. Meskipun semisal si Grace Karmanya dia ngedodge, gua tetap ada kemungkinan ikutan ngedodge juga karena aktif skill 1 dari Onrus Evader ya. Nah, sekarang lawannya ada Void Eternal. Oke. Untungnya dia nggak make perks damage ataupun perks nyawa ya. Darahnya nggak terlalu tebel, tapi tetap aja berasa anjir. Lihat aja itu, 430.000. Itu buat darahnya dia, padahal dia nggak make perks nyawa satupun ya. Tapi darahnya udah termasuk tebel banget itu anjir. Kunci untuk ngelawan Void Eternal itu kuncinya cuma satu, jangan sampai naga kalian kelewat sekarat, supaya skill pasifnya dia untuk knockout, untuk fatality-nya supaya nggak aktif gitu loh. Kalau darah kalian dalam jangkauan aktif skillnya, udah sih wassalam anjir. Wassalam coy, langsung dia dapat extra turn buat fatality ya. Kuncinya cuma satu buat ngelawan si Void Eternal itu. Kalian harus ganti-ganti naga aja udah. Kepencet anjir, bentar. Kuncinya cuman kalian harus ganti-ganti naga supaya nggak ke-trigger skill pasif extra turn fatality dari Void Eternal. Kuncinya cuman di situ doang ya. Oke, dan dengan modal line up yang kayak gini doang, gua berhasil full win streak coy. 6 kali battle berhasil full win streak ya. Meskipun ini poin rush gua kenapa nomor 7 anjir. Buset, udah 72 cok. Orang-orang kalau main rush itu nggak tahu kenapa kenceng banget anjir kalau ngepush. Gua untuk event rush itu jarang banget juara 1 anjir. Paling mentok ya juara 2, 3 itu udah seringnya segitu-gitu doang ya. Oke, selanjutnya gua mau lanjutin battle questnya Mommy Passion dan juga Illusion. Lumayan ini dapat item-itemnya ya. Karena masih banyak battle quest yang belum gua kerjakan. Sekaligus gua bisa nyicil-nyicil untuk rank up. Anjir salah pencet skill cok. Nah, udah kelar. Oke, masih ada berapa rewards ya? Masih ada 70 gems, box food large, kemudian 25 joker, 200 orbs es, 30 orbs joker, 100 gem, box fruit lagi, dan di bawah itu joker orbs heroic ya. Ya lumayan lah, dapat berapa ratus. Hitung-hitung buat cashback gantiin kemarin yang gua empower pakai berapa ratus joker orbs itu, 700 atau berapa ya.
Lumayan lah ya buat nyicil-nyicil balikin Joker Ops yang abis gua spend ketika gua empower si Illusion Evader kemarin. Next bakalan gua pakai empower HWP lah itu, biar semakin bertambah naga gua yang udah bintang 5 ya. Oke, dan untuk konten kali ini cukup sampai di sini aja karena temanya juga cuman adu mekanik di arena battle ya. Sekali lagi gua ucapin thank you banget buat yang udah nonton dan udah support channel ini. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya guys ya. Thank you for watching. See you next content, see you next episode, and bye bye.